Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Litania Afriani akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang saya beri judul dengan pengaruh selebriti media sosial terhadap sikap konsumen pada pembelian impulsif. Mengapa saya memilih judul ini? Karena di sini mengandung topik yang sekarang masih banyak diteliti dan belum banyak diteliti khususnya pada pembelian impulsif yang berada di media sosial. Itu mengapa saya mengambil judul dan mengambil topik penelitian ini. Untuk selanjutnya, di sini saya menggunakan teori kesesuaian diri, yaitu merupakan teori yang menjelaskan bahwa orang memilih untuk membeli dan menggunakan barang dan jasa yang memiliki citra pengguna yang konsisten dengan citra diri mereka sendiri. Maksudnya di sini adalah seseorang atau seorang konsumen itu membeli atau menggunakan suatu produk atau jasa itu yang sesuai dengan citra diri mereka sendiri. Di sini ada beberapa poin yang bersumber. Yang pertama dari Lee et al. 2012 bahwa konsumen itu akan mencapai konsistensi diri dengan memegang sikap positif terhadap dan membeli merek yang dianggap serupa dengan konsep diri mereka. Dan kemudian menjelaskan juga bahwa banyak aspek perilaku konsumen termasuk sikap merek, preferensi merek, kepuasan pelanggan, dan juga niat beli. Jadi kesesuaian diri juga menjelaskan itu semua. Gagasan ini menyarankan bahwa semakin tinggi tingkat kecocokan antara diri dan produk, semakin tinggi pula niat untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya, di sini ada 4 masalah penelitian yang saya ambil. Yang pertama itu bahwa tidak adanya ketidakpastian tentang pembelian impulsif melalui perdagangan yang berbasis aplikasi bergerak ini atau berdasarkan media sosial gitu. Padahal sebelumnya menurut Lee et al. pengguna media sosial itu akan meningkatkan pembelian impulsif gitu. Karena memiliki pengaruh penting dalam perilaku konsumen dalam berbelanja mereka dan memicu juga perubahan dalam perilaku terhadap proses pembelian yang lebih terencana gitu. Jadi di sini media sosial juga nantinya bisa berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan proses penjualan suatu perusahaan untuk mempengaruhi niat pembelian suatu konsumen. Kemudian, sebagian besar studi mengenai selebriti media sosial dilakukan dalam konteks media masa tradisional gitu. Jadi belum banyak yang di media sosial secara modern ini. Jadi dulu kebanyakan itu seperti di televisi gitu. Dan iklan-iklan yang berada di televisi, bukan yang ada di internet. Kemudian persepsi kepercayaan dan daya tarik selebriti yang dirasakan dapat berkurang karena ketidaksesuaian produk dengan selebriti. Kata transfer balik ini adalah fenomena yang cukup menarik dan belum banyak ditemukan pada tahun 2015. Kemudian motivasi untuk melakukan dalam belanja online juga termasuk dimensi utilitarian dan hedonis. Terdapat faktor-faktor penggunaan perdagangan berbasis aplikasi bergerak atau media sosial ini pada dorongan untuk membeli secara impulsif, yaitu membeli secara tidak terencana. Akhirnya dari latar belakang itu atau dari masalah penelitian itu, saya mengambil pertanyaan penelitian sebanyak 9 pertanyaan penelitian. Yang pertama ada, apakah kesesuaian selebriti itu tadi berhubungan positif dengan kepercayaan konsumen? Kemudian yang kedua, apakah kesesuaian selebriti itu juga berhubungan positif dengan daya tarik konsumen? Kemudian yang ketiga, apakah kesesuaian konten langsung berhubungan positif dengan sikap utilitarian? Kemudian apakah kesesuaian konten langsung juga berhubungan positif dengan sikap hedonis? Kemudian apakah kepercayaan konsumen berhubungan positif dengan pembelian impulsif? Kemudian apakah daya tarik selebriti berhubungan positif dengan pembelian impulsif? Kemudian sikap utilitarian apakah berhubungan positif dengan pembelian impulsif? Kemudian apakah sikap hedonis berhubungan positif dengan pembelian impulsif? Kemudian apakah kesesuaian diri berhubungan secara positif dengan pembelian impulsif? Selanjutnya dari pertanyaan penelitian itu akan menuju pada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara kedua variabelnya. Dan bisa dilihat di slide bahwa ada 9 tujuan penelitian sesuai dengan 9 pertanyaan penelitian yang sudah saya buat.
Jadi di sini ada 9 tujuan penelitiannya, bisa dilihat ya. Oke, untuk selanjutnya inilah model penelitian yang saya buat dari 8 variabel tadi, dari 8 variabel yang sudah muncul. Yang pertama itu ada kesesuaian selebriti menuju ke kepercayaan, yang kemudian nanti apakah kepercayaan dan pembelian secara tidak terencana atau pembelian impulsif ini akan berhubungan secara positif. Kemudian dari kesesuaian selebriti ke daya tarik, dan kemudian nanti daya tarik ke pembelian tidak terencana atau pembelian impulsif yang apakah nanti akan berhubungan positif. Kemudian dari kesesuaian konten langsung itu nanti apakah akan berhubungan positif dengan sikap utilitarian, dan selanjutnya apakah sikap utilitarian itu nanti apakah akan berhubungan secara positif terhadap pembelian impulsif atau pembelian secara tidak terencana. Dan kemudian kesesuaian konten langsung ini juga akan berhubungan secara positif terhadap sikap hedonis, yang kemudian sikap hedonis ini juga apakah akan berhubungan secara positif ke pembelian secara tidak terencana atau pembelian secara impulsif itu tadi. Dan yang terakhir, dari konsumen itu sendiri, yaitu kesesuaian diri dari konsumen apakah akan berhubungan positif terhadap pembelian secara tidak terencana itu tadi. Selanjutnya terbentuklah 9 hipotesis dari 9 pertanyaan dan juga dari 9 rumusan masalah itu tadi, yaitu yang pertama, kesesuaian selebriti berhubungan positif dengan kepercayaan konsumen. Dan juga selanjutnya, kesesuaian selebriti berhubungan positif dengan daya tarik konsumen. Kesesuaian konten berhubungan positif dengan sikap utilitarian, kesesuaian konten berhubungan positif dengan sikap hedonis, kemudian kepercayaan konsumen berhubungan positif dengan pembelian impulsif, kemudian daya tarik selebriti itu berhubungan positif dengan pembelian impulsif, kemudian sikap utilitarian itu akan berhubungan positif dengan pembelian impulsif, kemudian sikap hedonis berhubungan positif dengan pembelian impulsif, kemudian yang terakhir yaitu kesesuaian diri berhubungan positif dengan pembelian impulsif. Itulah ke-9 hipotesis yang sudah saya bentuk. Selanjutnya, bagaimana untuk model penelitiannya? Di sini untuk yang pertama yaitu dari populasi. Populasi di sini saya mengambil dari konsumen atau masyarakat yang pengguna aktif media sosial di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Mengapa DIY? Karena di sini menurut data dari BPS provinsi dari DIY tersebut, DIY itu merupakan kota pelajar dan juga kota pariwisata yang masyarakatnya, yang dimana masyarakatnya itu masih berusia muda gitu. Kemudian untuk sampelnya di sini saya mengambil media sosial Facebook dan juga Instagram yang mereka konsumennya itu sudah melakukan pembelian impulsif sebanyak 1 kali gitu. Kemudian mengapa Facebook dan Instagram? Karena di sini saya mengambil data dari Indonesia Digital 2019 yang mana bahwa Facebook dan Instagram ini merupakan media sosial pertama dan kedua yang paling terkenal dan paling banyak pengguna aktifnya. Dan di sini juga saya mengambil yang berusia 18 sampai 34 tahun sesuai dengan data itu tadi. Kemudian untuk teknik pengambilan sampelnya, di sini saya menggunakan non-probability sampling, yaitu purposive sampling menurut Sekaran dan Bogi pada halaman 248, yaitu menggunakan pertimbangan tertentu yang dimana ukurannya juga di antara 100 sampai 200. Penentuan jumlah sampel minimum ini yaitu jumlah indikator dikali 5 sampai dengan 10 pertanyaan 5 sampai dengan 10, yaitu menurut Her dan kawan-kawan pada tahun 2010 pada halaman 101. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya, di sini saya menggunakan kuesioner online, yaitu melalui survei dengan angket tertutup. Gitu. Karena di sini pertanyaan penelitiannya itu nanti akan berisi alternatif-alternatif yang nanti akan dipilih salah satunya oleh responden. Nah, selanjutnya pengukuran variabelnya di sini saya menggunakan skala Likert, yaitu mengukur sikap dan pendapat dan juga persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial dalam suatu penelitian. Ini saya ambil dari Sekaran dan Bogi juga, namun pada halaman 207. Selanjutnya untuk analisisnya saya menggunakan SAM, yaitu Structural Equation Modeling dengan software AMOS 23.
Karena di sini SEM itu merupakan teknik analisis multivariat yang merupakan gabungan antara analisis faktor dan analisis jalur, yang mana lebih detail dalam analisanya untuk menguji hubungan dua variabel itu. Kemudian untuk uji validitas dan reliabilitasnya, di sini untuk validitasnya saya menggunakan CFA, yaitu untuk menguji seberapa baik sih instrumen yang dikembangkan untuk mengukur konsep tertentu yang ingin diukur. Selanjutnya untuk reliabilitasnya, saya menggunakan metode Cron-Barnes alpha. Di sini Cron-Barnes alpha itu untuk memastikan pengukuran yang konsisten sepanjang waktu dari berbagai item dalam instrumen itu. Jadi seberapa konsisten sih item-item itu dalam mengukur variabelnya. Sedangkan untuk uji validitasnya tadi itu untuk mengukur seberapa baik instrumen yang dikembangkan untuk mengukur konsep tertentu yang ingin diukur, untuk mengukur variabelnya itu, gitu. Seberapa baiknya untuk validitas. Selanjutnya, untuk definisi operasionalnya, yang pertama ada kesesuaian selebriti. Saya mengambil dari Park and Lin pada tahun 2019 bahwa kecocokan antara endorses dan endorser atau selebriti dan juga produk itu harus saling sesuai, harus saling mendukung, karena ini akan mempengaruhi citra endorsers yang mana akan meningkatkan pembelian juga gitu. Kemudian yang kedua ada kesesuaian konten, yang mana bahwa gambar dan atribut atau video atau bahan-bahan yang digunakan oleh dalam konten atau isi kontennya itu juga harus sesuai dengan produknya gitu, karena ini juga akan memberikan ketertarikan dan nilai yang tinggi terhadap konten gitu. Kemudian untuk kepercayaan, bahwa di sini didefinisikan sebagai keadaan psikologis yang membantu niat untuk menerima kerentanan berdasarkan ekspektasi niat atau perilaku lain. Jadi di sini untuk membangun niat dari konsumennya itu untuk membeli. Jadi nanti di sini juga bagaimana seberapa mampu selebriti itu menentukan isi dari iklan itu dan membangun kepercayaan terhadap konsumen. Kemudian untuk daya tarik, jadi seorang selebriti itu akan menarik dan dapat meningkatkan niat pembelian produk yang diiklankan gitu. Jadi seberapa besar kemampuan juga dan seberapa besar daya tarik yang diciptakan oleh selebriti itu dalam membangun daya tarik dalam membangun pembelian, niat beli terhadap konsumen. Selanjutnya, sikap utilitarian. Sikap utilitarian ini mencerminkan seberapa bermanfaat produk atau seberapa manfaat juga konten-konten yang mengandung informasi-informasi yang terkait kebermanfaatan dari produk tersebut gitu. Ini juga dari Pak Henry pada tahun 2019. Kemudian selanjutnya ada sikap hedonik, yaitu menemukan sesuatu yang baru atau menarik dan kemudian mengalami sukacita saat proses berbelanja karena adanya motivasi untuk berbelanja. Ini dari Tu et al. Pada tahun 2007. Selanjutnya ada kesesuaian diri, yaitu semakin tinggi tingkat kecocokan antara individu atau antara diri dari konsumen itu terhadap produk, maka nanti akan semakin tinggi kemungkinan dari konsumen itu untuk membeli produk tersebut, untuk melakukan niat pembelian, untuk melakukan pembelian gitu. Kemudian selanjutnya ada pembelian impulsif. Jadi kecenderungan untuk membeli sesuatu secara spontan tanpa terencana, yang tadinya mungkin mereka itu tidak sama sekali tahu tentang produk tersebut, namun karena adanya iklan yang dibawakan oleh selebriti, maka secara spontan konsumen tersebut melakukan pembelian. Gitu. Selanjutnya di sini untuk pengukuran variabelnya, di sini saya untuk pengukuran variabelnya, untuk yang pertama, untuk kesesuaian selebriti, saya juga mengambil dari Park and Lin pada tahun 2019, sama dengan definisi operasional dari kesesuaian selebriti juga. Di sini saya ada 3 item pertanyaan. Contohnya salah satunya yaitu apakah gambar produk ini sangat sesuai dengan selebriti tersebut gitu. Apakah tidak ada ketimpangan gitu maksudnya. Kemudian yang kedua, kesesuaian konten. Di sini juga ada 3 item pertanyaan, sama seperti dari Park and Lin 2019, sama dengan definisi operasional dari kesesuaian konten juga. Contohnya yaitu gambar produk sangat sesuai untuk konten langsung. Gitu. Kemudian untuk kepercayaan ada 3 item juga di sini dari Haikal dan Widayanta pada tahun 2014. Contohnya kemampuan dari selebriti dalam
membangun kepercayaan konsumen. Apakah cukup memberikan kepercayaan terhadap konsumen gitu. Kemudian yang keempat ada daya tarik. Di sini ada 3 item pertanyaan juga dari Park and Lee pada tahun 2019. Sama dengan definisi operasional dari daya tarik juga. Contohnya yaitu selebriti tersebut menarik perhatianku. Selebriti tersebut menarik perhatian konsumen. Kemudian ada sikap utilitarian, ada 3 item pertanyaan juga. Ada dari Park and Lee pada tahun 2019 juga. Contohnya yaitu konten menawarkan informasi penting tentang produk. Kemudian dari sikap hedonik ada 5 item pertanyaan dari Tu et al. Pada tahun 2007. Ini sama juga dengan definisi operasional dari sikap hedonik. Contoh item pertanyaannya yaitu isi konten sangat menarik dan menyenangkan. Gitu. Kemudian kesesuaian diri. Di sini saya ada 2 item pertanyaan dari Park and Lee juga pada tahun 2019 sama dengan definisi operasional kesesuaian diri. Contoh item pertanyaannya yaitu image produk cocok dengan image diri saya. Kemudian yang terakhir ada pembelian impulsif. Ada 4 item pertanyaan dari Hook and Fisher pada tahun 1995. Mohon maaf ini tahunnya cukup lama, namun indikator ini sama dengan sumbernya dengan definisi operasional dari pembelian impulsif. Contoh dari item pertanyaannya yaitu pengguna sering membeli barang secara spontan saat melihat akun selebriti atau saat melihat selebriti itu mengiklankan suatu produk. Kemudian untuk skala penelitiannya saya menggunakan skala Likert dengan 5 alternatif jawaban mulai dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Ini bersumber dari Sekarang dan Bongki pada halaman 207. Ya, itu tadi presentasi dari usulan penelitian saya mengenai pembelian impulsif. Apabila ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.